kita memiliki atau dituntut untuk lebih aktif di dunia teknologi digital, karena memang masanya masa industri 4.0 yang mana seluruh sektor kehidupan kita dipengaruhi oleh teknologi digital. Artinya memang teknologi digital menjadi salah satu faktor indikator kehidupan kita hari ini. Kemudian di sisi lain, jikalau pemilu ini dilaksanakan dengan sistem electronic voting, maka bisa menghemat dana penyelenggaraan pemilu. Artinya memang ada hal-hal positif yang bisa dilaksanakan, yang bisa kita ambil dari pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan melalui e-vote ini. Apabila pandemi ini lanjut sampai pada 2024 ataupun bahkan lebih lama, maka bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk melaksanakan pemilu, sehingga wacana yang terjadi di kekinian ini yaitu e-voting ini menjadi kajian kita, karena melihat kondisi dan keberadaan di Indonesia ini sangat luas hingga pelosok-pelosok daerah, yang mana dari infrastruktur yang kita lihat bahwa di daerah-daerah yang ada di Indonesia ini sangat terbatas, baik dari tingkat jaringan, yang kedua listrik, dan kemampuan dan keahlian kaum-kaum yang terdahulu. Hasil kajian KPU kami lebih kemudian condong kepada IREKAP atau SIREKAP. Merupakan pilihan strategis untuk saat ini. Pertama, bisa memperpendek masa rekapitulasi. Kemudian IREKAP mampu merekapitulasi hasil penghitungan tingkat TPS secara cepat. Nah, kami berencana juga akan melakukan SIREKAP. Walaupun pada uji coba SIREKAP tahun 2020 atau pilkada 2020 masih ada beberapa daerah yang tidak punya sama sekali infrastruktur jaringan internet. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama, menjadi catatan pemerintah juga. Jika kita ingin menerapkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu, tentu harus perhatikan bagaimana infrastruktur yang ada di negara kita ini. Seluruh kota provinsi IREKAP, yang lain nggak usah. Misalnya yang susah, misalnya daerah Yalimo itu nggak usah IREKAP. Tapi Medan, Jakarta, atau Tanjung Balai misalnya, daerah-daerah yang dengan kepulauan itu bisa melakukan IREKAP. Inilah pemilu atau pilkada asimetris yang bisa dilakukan. Untuk apa? Untuk men-challenge data dari rekapitulasi yang berjenjang ini. Karena banyak permasalahan terajang itu menghajar integritas penyelenggara pemilu. Kadang-kadang penyelenggara pemilu itu ditelepon kanan kiri ini ya. Akhirnya integritasnya pada saat melakukan IREKAP jadi bermasalah. Oleh sebab itu, berikanlah kesempatan kepada penyelenggara dan masyarakat untuk kemudian tahu bagaimana penyelenggara pemilu mengadakan penyelenggaraan ini dengan baik. Jadi perlu sosialisasi yang baik, perlu juga penyiapan infrastruktur yang baik dan kuat agar public trust terbentuk. Saya dari awal selalu skeptis dalam diskusi dengan para teman-teman KPU kalau kita ingin melaksanakan e-voting atau e-counting ini. Nah, yang pertama adalah faktanya ya, dalam perkembangan pelaksanaan terutama e-voting dan beberapa negara itu di negara-negara maju itu sudah mulai juga memutuskan untuk tidak menerapkan itu lagi. Menurut pengalaman di negara-negara yang pernah melakukan ini, itu juga sudah mulai terkoreksi, ya, karena juga dianggap rawan ya, terhadap penyimpangan. Apalagi sekarang ya dunia teknologi informasi ini kan berkembang begitu cepat. E-voting ini sesuatu yang niscaya menurut saya. Tapi terlebih dahulu kita mesti bangun dulu manusia-manusia yang direct atau indirect akan menggunakan e-voting itu. E-voting ini bukan hanya terkait teknologi saja, tapi juga terkait dengan budaya politik, political culture. Ya. Mohon maaf, ini data dari Bawaslu. IREKAP itu kita mesti siapkan mental kita dulu, SDM kita dulu, manusianya dulu. Tidak hanya siap untuk familiar dengan teknologi e-voting itu juga, tapi bagaimana berdialog dengan teknologi itu. Komputer yang kita gunakan sekarang ini virtual itu alat. Tapi kalau kita pandai, bijak, cermat menggunakan teknologi ini, akan tercapai tujuan kita. Beberapa negara yang termasuk negara demokrasi itu juga kembali ke pencoblosan manual. Kenapa? Karena satu, soal keamanan teknologi.
keamanan teknologi ini menjadi bagian yang penting karena tidak ada ukuran yang jelas dalam proses politik ya, bisa bicara proses politik tentang kita milih apa, keluarnya apa. Karena dalam rekayasa teknologi pasti ada penyimpangan dan sistem e-voting yang kita rancang itu harus betul-betul tahan dari virus, tahan dari hacker, dan aman, terlindungi sesuai dengan prinsip Luber dan Jurdil. Harus rahasia gitu. Pertama tentang trust publik terhadap penyelenggara pemilu itu sendiri. Yang kedua, saya kira tentang anggaran teknologi itu sendiri. Jangan sampai munculnya isu teknologi itu hanya menjadi bagian dari proyek orang-orang tertentu, tapi tidak pernah memahami culture dan proses budaya yang selama ini berlangsung di Indonesia. Saya selalu berprinsip bahwa demokrasi di Barat belum tentu baik seperti yang demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi jangan selalu berkiblat kepada demokrasi di Barat karena yang di Barat belum tentu baik. Pemilu asimetrik hari ini namanya itu hybrid ya, hybrid ini harus pemilunya hybrid. Ada sebagian daerah-daerah yang belum siap, ya udah seperti biasa. Tapi kalau yang sudah siap, sangat matang pemilunya. Jangan-jangan yang tidak matang itu partai politik ya. Voter dia lebih siap ya. Partai politiknya belum tentu siap. Pemilu 2024 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kalau itu tidak, kalau itu yang menjadi landasan dan kalau itu yang dilakukan secara manual, hitung lagi berapa yang akan mati itu panitia. Dan ini tidak terungkap. Jangan lupa itu, nyawa itu. Digital mencegah orang untuk curang. Itu poin, bukan menjadi kecurangan, tidak. Nah, kalau e-voting ini, tentunya ini sangat terkait dengan teknologi dan sistem. Kita dari kepolisian, kita ada Direktorat Cyber, dan tentunya ini juga harus diajak berkomunikasi nanti pada saat manakala ini akan diterapkan. Sehingga menurut kami harus segera diterapkan, terutama untuk daerah-daerah yang sudah melek komunikasi, melek tentang teknologi, terutama yang sudah tercukupi jaringan telekomunikasi. Ya. Kami dari pihak Polri siap ya untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan e-voting ini.